Kami dari kelompok 5 akan membahas kebijakan pemerintah penduduk Jepang di bidang ekonomi. Oke, pertama, Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, di mana pada tahun tersebut setelah mengalahkan Belanda. Tujuan utama Jepang di Indonesia yaitu eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mendukung perang melawan sekutu. Sistem ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Dan realita propaganda Jepang. Jepang, saudara tua, dan Asia untuk Asia hanyalah slogan untuk menutupi eksploitasi ekonomi. Yang kedua, janji kemakmuran bersama, semata-mata untuk kepentingan Jepang. Terus yang kedua itu eksploitasi sumber daya ekonomi. Penguasaan sumber daya alam, Jepang menguasai seluruh kekayaan alam, termasuk milik pemerintahan Hindia Belanda. Kebutuhan perang, seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk mendukung perang Jepang. Monopoli komoditas, perkebunan teh, kopi, karet, tebu dimonopoli sementara komoditas lain dibatasi atau dihentikan penanamannya. Penyerahan kekayaan, rakyat dipaksa menyerahkan kekayaannya, barang berharga, hewan, dan bahan pangan kepada pemerintah Jepang. Likuidasi mata uang, uang Belanda digantikan dengan uang Jepang. Kebijakan ekonomi parang, penurunan produksi pangan, banyak lahan pertanian terbengkalai menyebabkan kelaparan dan kemiskinan meningkat drastis. 2. Pengarahan pangan besar-besaran, yaitu 40% hasil panen untuk rakyat, 60% untuk Jepang dan cadangan bibit. 3. Krisis pangan dan kesehatan, kelaparan, penyakit, dan kematian meningkatkan tajam. Contoh, angka kematian di Wonosobo 53,7% dan Purworejo 24,7%. Dampak kebijakan ekonomi perang, penderitaan rakyat kekurangan pangan, gizi buruk, dan penyakit mewabah. Kondisi ekonomi jauh lebih buruk daripada masa penjajah Belanda. Pengawasan ketat, pengawasan terhadap pengguna, dan peredaran sisa-sisa persediaan barang diperketat dengan sanksi berat. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama itu kebijakan ekonomi Jepang pada saat itu sangat amat merugikan rakyat Indonesia. Yang kedua, penderitaan rakyat di masa pendudukan Jepang itu jauh lebih buruk daripada masa penjajahan Belanda, meskipun durasinya lebih singkat. Yang ketiga, kebijakan ini menyantungkan perasaan senasib sebagai bangsa yang dijajah, mendorong persatuan untuk melawan penjajahan.